Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun malam, dimanapun kalian berada, dan kapanpun kalian nonton video ini. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan tetap semangat untuk beraktivitas di masa pandemi COVID-19 ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Abi Yusuf Noval, dan teman saya. Halo, nama saya Ikram Masarot Telambanua. Saya dari Studi Manajemen S1. Kami di sini akan mempresentasikan tugas kelompok kami yang berjudul permintaan. Tugas ini sebagai syarat dalam memenuhi tugas kelompok di mata kuliah pengantar ilmu ekonomi dengan dosen pengampu Bapak Jamaluddin, SEI, MEC, DEV, selaku dosen mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Selamat menyaksikan. Permintaan. Permintaan adalah suatu proses dalam meminta sesuatu atau sejumlah barang yang dibeli atau dipinta pada suatu harga dan waktu tertentu. Permintaan berkaitan dengan keinginan konsumen akan suatu barang atau jasa yang ingin dipenuhi, dan cenderung permintaan konsumen pada suatu barang atau jasa tak terbatas. Hukum permintaan. Hukum permintaan adalah hukum yang menjelaskan adanya hubungan bersifat negatif antara harga dengan jumlah barang yang diminta. Jika harga naik, maka jumlah barang yang diminta akan menurun. Jika harga rendah, maka jumlah barang yang diminta akan meningkat. Hukum permintaan tidak memiliki sifat mutlak, namun memiliki sifat mutlak dalam kondisi ceteris paribus atau faktor-faktor lain yang dianggap tetap. Kurva permintaan. Fungsi kurva permintaan adalah untuk melihat perbandingan antara harga dengan jumlah kuantitas produk yang diproduksi. Analogi kurva permintaan dalam sebuah bisnis bisa terjadi akibat dua hal, yakni semakin banyaknya penawaran dari pelanggan membuat penjualan semakin meningkat. Namun itu tidak diikut sertakan dengan kualitas produk yang dibuat, sehingga harga menjadi turun. Ini bisa membuat kompetitor masuk ke pasar yang sama dengan produk yang serupa. Contohnya saja, bisnis baju polos. Hampir setiap produsen bisa membuat produk yang serupa. Meningkatnya permintaan dengan pelanggan selaras dengan menyamburnya kompetitor yang bisa memproduksi hal yang sama. Hal itu membuat persaingan hal tidak bisa dihindari. Solusi dari permasalahan perang harga. Siapapun yang berani menaruh harga lebih rendah akan menjadi pemenangnya. Semakin banyaknya permintaan dari pelanggan akan membuat penjualan semakin meningkat. Tetapi hal ini harus dibarengi dengan kualitas, agar harga produk ikut meningkat pula. Keberadaan kompetitor juga tidak mempengaruhi harga karena loyalitas dari pelanggan. Contohnya adalah bisnis kopi kekinian. Kopi A akan tetap laku walaupun memiliki banyak kompetitor. Hal itu disebabkan oleh loyalitas lantaran pelanggan memiliki cita rasa yang berbeda-beda. Begitupun dengan merek kopi B, C, dan seterusnya. Jenis permintaan, yaitu permintaan berdasarkan daya beli konsumen. Permintaan efektif yang disertai dengan daya beli dan terjadinya transaksi. Yang kedua, permintaan potensial, yaitu permintaan yang disertai dengan daya beli namun belum terjadinya transaksi. Yang ketiga, permintaan absolut, yaitu permintaan yang tidak disertai dengan daya beli. Lalu permintaan berdasarkan jumlahnya. Yang pertama, permintaan individu, yaitu permintaan individu terhadap suatu barang atau jasa tertentu. Yang kedua, permintaan pasar, yaitu hasil dari jumlahan permintaan individu terhadap suatu barang atau jasa tertentu pada saat bersamaan. Baik, yang selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama, faktor yang mempengaruhi permintaan itu adalah ketersediaan dan perubahan harga barang sejenis. Yang kedua, jumlah pendapatan masyarakat. Dan yang ketiga, selera konsumennya. Yang keempat, intensitas kebutuhan konsumen. Yang kelima, perkiraan harga pada masa depan. Yang keenam dan yang terakhir itu jumlah penduduknya. Nah, di sini kita bisa menghitung bagaimana sih permintaan itu dengan menggunakan rumus. Rumusnya itu adalah P dikurang P1 per
P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1. P1 ini apa sih? P1 ini adalah harga barang di awal. Nah, P2-nya itu adalah harga barang di akhir. Kemudian Q1-nya itu apa? Q1-nya itu adalah jumlah barang di awal dan Q2-nya itu jumlah barang di akhir. Nah, baik. Untuk lebih jelasnya lagi, mari kita lihat contoh soal berikut ini. Ada contoh soal jika harga barang Rp60 per unit, maka jumlah permintaan 20 unit. Dan jika harga barang Rp40 per unit, maka jumlah permintaan 30 unit. Tentukan persamaan fungsi permintaan. Nah, berikut penyelesaiannya. Sebelumnya, kita sederhanakan dulu dari soal. P1-nya berapa, P2-nya berapa, Q1-nya berapa, Q2-nya berapa. P1-nya itu 60 karena harga barang di awalnya itu adalah 60. P2-nya berapa? P2-nya itu adalah 40 karena harga barang di awalnya itu 40. Harga barang di akhirnya itu 40. Nah, Q1-nya adalah 20 karena barang permintaan di awalnya itu adalah 20 unit. Harga barang di akhirnya itu adalah 30 unit dan itu dimasukkan ke Q2. Lalu baru kita masukkan ke rumus. P1 minus P minus P1 per P2 minus P1 sama dengan Q minus Q1 per Q2 minus Q1. Nah, tinggal kita masukin. Berarti P sama dengan P1. P1-nya itu adalah 60. Berarti P minus 60 per P2 minus P1. Berarti P2-nya itu adalah 40. Berarti 40 minus 60. Q minus 20. Karena Q1-nya itu adalah 20. Lalu per Q2 minus Q1. Q2-nya itu adalah 30, jadi 30 minus 20. Lalu kita sederhanakan dulu yang bawah, kita kurangin dulu yang bawah. 40 kurang 60 yaitu minus 20, yang sebelahnya itu 30 kurang 20 sama dengan 10. Lalu kita tulis lagi ulang yang atasnya, P minus 60 per minus 20, Q sama dengan Q minus 20 per 10. Lalu ya, sesudah itu lalu kita kali silang yang kiri atas dengan yang kanan bawah, yang kanan atas dengan yang kiri bawah. Ya, jadi P dikali 10 sama dengan 10P, minus 60 dikali 10 sama dengan minus 600 sama dengan Q dikali minus 20 sama dengan minus 20 Q, minus 20 dikali minus 20 sama dengan plus 400. Lalu yang minus 600 kita pindahkan karena melewati sama dengan berarti menjadi plus. Jadi hasilnya 10P sama dengan minus 20 plus 400 plus 600 karena 600-nya itu pindah melewati sama dengan. Jadi nilainya menjadi positif. Lalu kita jumlahkan. 10P sama dengan minus 20. 400 plus 600 sama dengan 1000. Berarti hasilnya 10P sama dengan minus 20P minus 20Q plus 1000. Lalu yang di samping P kita pindahkan melewati sama dengan. Jika dia mempunyai huruf, berarti dia pindah menjadi penyebut. Nah, lalu berarti hasilnya P sama dengan minus 20Q plus 1000 per 10 karena dia melewati sama dengan. Nah, lalu udah seperti itu baru kita bagi minus 20Q bagi 10 sama dengan hasilnya 2Q minus 2Q. Lalu yang 1000 kita bagi dengan 10 sama dengan hasilnya 100. Itu jadi hasilnya P sama dengan minus 2Q plus 100, atau bisa dibalik
P sama dengan 100 minus 2Q. Demikian presentasi yang kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Jika ada kekurangan, pasti kami ada kekurangan. Mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.